Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan dari PowerPoint kita dengan saya sendiri, Ferry Triwantono, dan teman saya. Johan dengan NIM 091. Ya, di sini kita mengambil jurnal dengan judul Performance Evaluation of Random Forest with Feature Selection Methods in Prediction of Diabetes. Pertama, apa yang kita bahas di sini akan ada abstract, introduction, literature review, proposed framework, result discussion, dan kesimpulan itu sendiri yang diawali dengan itu abstrak. Itu paper ini akan mengevaluasi sebuah dataset diabetes PMA kemudian dari repository UCI menggunakan algoritma machine learning seperti random forest bersama dengan metode seleksi fitur seperti forward dan backward. Percobaan ini akan menggunakan platform RStudio dan mencapai akurasi klasifikasi sebesar 84%. Namun di sini kita akan mencobanya dengan menggunakan Python. Lalu random forest sendiri akan memprediksi diabetes lebih baik dari teknik lain dengan jumlah atribut yang lebih sedikit sehingga dapat menghindari pengujian yang kurang penting untuk mengidentifikasi diabetes itu sendiri. Nah, selanjutnya ada introduction. Dalam data medis, data mining medis mencari dan hubungan yang dapat memberikan informasi berguna untuk diagnosis medis yang tepat pola. Dalam data mining medis, tugas utama atau tantangan adalah klasifikasi dan prediksi dataset medis. Teknik data mining seperti random forest diterapkan untuk meningkatkan diagnosis medis dengan mencari pola yang tidak terlihat dalam dataset medis. Salah satu langkah penting dalam penelitian data mining berbasis model klasifikasi dan prediksi adalah seleksi fitur. Pentingnya seleksi fitur dalam membangun model data mining medis adalah untuk menghindari pemborosan sumber daya dan meningkatkan kualitas hasil penelitian. Kemudian di sini ada literatur reviewnya. Yang pertama itu kayak ada klasifikasi hybrid dengan mencapai akurasi 80% setelah 50 percobaan. Kemudian ada menggunakan algoritma pencarian gravitasi dengan akurasi 76,61%. Kemudian ada algoritma kelelawar yang disesuaikan dengan parameter SVM dengan akurasi 77,34%. Selanjutnya ada model SLAD dengan akurasi 72,87% dan ada variable sequence 80% dan melebihi Kalman filtering yang dengan mencapai 76% dan selanjutnya ada clustering menggunakan teorema evidensi Damster-Sever dengan akurasi 69,27%. Nah, dari survei literatur, akurasi kalau klasifikasi yang dicapai belum memuaskan dan masih bisa ditingkatkan. Pada penelitian ini, mereka berusaha meningkatkan akurasi dengan menggunakan teknik data mining seperti random forest dengan metode seleksi fitur seperti forward selection dan backward elimination menggunakan persentase split sebagai opsi uji. Nah, selanjutnya itu ada propose framework. Nah, langkah pertama itu adalah pemilihan dataset diabetes. Yang kedua adalah untuk nilai yang hilang dalam dataset dilakukan pra-processing atau pre-processing. Karena dataset yang dipertimbangkan tidak memiliki nilai yang hilang, maka tidak diperlukan pre-processing. Dataset diambil dalam bentuk aslinya. Kemudian ada rumusnya di mana D adalah atribut, I adalah indeks, P itu adalah probabilitas bahwa suatu atribut dalam D milik suatu kelas, dan M adalah total jumlah atribut. Yang keempat, tidak semua fitur dalam dataset penting dalam prediksi. Berdasarkan nilai entropi dari setiap atribut, diterapkan metode seleksi fitur seperti forward selection dan backward elimination untuk mendapatkan subset fitur yang berbeda. Yang kelima, untuk setiap subset fitur, mereka mengevaluasi kinerja random forest menggunakan persentase split sebagai opsi uji. Yang keenam, setelah itu subset fitur yang mencapai akurasi terbaik dianggap sebagai atribut yang sangat penting. Berikutnya adalah ini adalah contoh langkah-langkahnya tadi berdasarkan gambar. Next. Lalu untuk di sini ada research discussion, dataset yang kita gunakan di sini adalah dataset diabetes yang terdiri dari 768 instan dan 9 atribut dengan detail seperti berikut yaitu pregnancy, plasma glucose,
blood pressure, skin thickness, insulin, body mass index, diabetes, pedigree function, age atau umur, lalu kelas variabel 1 atau kosong. Nah, untuk uji cobanya sendiri kita menggunakan Python dengan metode klasifikasi random forest dengan metode selection feature. Yang seperti kita lihat di sini kita mengambil inputnya yaitu data X sebagai berikut dan kemudian data output untuk Y-nya sebagai berikut. Lalu kita membuat data training untuk sebagai pengujian dengan standar scalar. Pertama kita uji coba tanpa menggunakan selection feature yang mana hasilnya adalah 0,72. Lalu kita coba sekali lagi dengan menggunakan selection feature, akurasinya bertambah sebesar menjadi 0,83 dan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di paper. Oke, kemudian berikut adalah percobaan lain dari paper tersebut dengan jumlah atribut yang berbeda. Mereka mendapatkan jumlah akurasi yang berbeda juga. Seperti yang telah kita gunakan tadi, kita menggunakan semua atribut yaitu 9 dengan hasil akurasi yaitu 83% yang mana sudah sesuai. Apabila kita mengurangi, maka jumlahnya akan sesuai dengan apa yang ada di sini. Begitu juga dengan tabel 3. Kemudian dari akurasi yang diperoleh untuk berbagai set atribut dari tabel 2 dan 3 teridentifikasi bahwa akurasi yang dicapai ketika kita menggunakan set lengkap yaitu 83% dan untuk klasifikasi terbaik dicapai oleh subset nomor 1 dari tabel 3 yaitu 84% yang mana lebih baik daripada akurasi yang dicapai set lengkap. Perbandingan tersebut dicapai dengan metode yang diusulkan dan beberapa metode yang sudah digunakan dalam gambar 2. Mungkin ini adalah sebuah perbandingan dari metode yang telah ada dan telah pernah dicoba dari dataset diabetes tersebut. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yaitu Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu akurasi klasifikasi yang dicapai untuk set lengkap atribut adalah 83,8%. Terus yang kedua itu ada akurasi klasifikasi yang dicapai oleh metode yang diusulkan adalah 84,1% dengan 7 atribut, yaitu ada preg plus skin, insulin, mass, pedi, dan age-nya. Dan yang ketiga, akurasi yang dicapai lebih baik daripada metode yang ada pada dataset diabetes dan akurasi yang dicapai dengan menggunakan set lengkap atribut seperti yang ditunjukkan pada gambar kedua atau gambar sebelumnya. mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan jelaskan. Apabila ada salahnya atau kurangnya, kita dari kelompok 1 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.